Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Mari kita maknai karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Selamat merayakan Pentakosta, selamat beribadah. Mari kita kuduskan ibadah Pentakosta ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu atas penyertaan di dalam hidup kami hari lepas hari. Atas berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini, Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu di hari Sabat-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu
serta mendengarkan akan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Arya yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, sehingga firman yang boleh kami dengar dapat memberkati kami semua dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik melalui tutur kata kami maupun perilaku kami. Hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan di hari Pentakosta pada saat ini melalui Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai ke 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan sahabat, kita tahu bersama air adalah salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa air kita kekeringan, tanpa air kita lemah, tanpa air kita mati. Air punya daya, punya kekuatan yang dapat menunjang kehidupan kita. Bicara tentang air, saya teringat sebuah buku yang terbit tahun 2006. Bukunya berjudul The True Power of Water. Kekuatan yang sesungguhnya dari air. Ditulis oleh seorang peneliti asal Jepang yang bernama Masaru Emoto. Menurutnya, air bukan sekadar unsur biasa, melainkan air seperti punya kehidupan. Air bisa berkomunikasi dengan kita. Ada dua penelitian Masaru Emoto yang menurut saya cukup menarik. Penelitian yang pertama, ia memasukkan air pada dua buah gelas. Gelas yang pertama, diajak berkomunikasi dengan kata-kata yang positif. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu ganteng, kamu cantik, terima kasih, dan lain sebagainya. Sedangkan di gelas yang kedua, di air yang kedua, diajak komunikasi dengan kata-kata yang negatif. Kamu payah, kamu bodoh, kamu jelek, kamu gak bisa apa-apa, aku benci kamu. Lalu air dalam kedua gelas ini didinginkan sampai beku pada level suhu derajat tertentu. Dan ketika sudah sampai beku, hasil penelitian mengungkapkan bahwa gelas berisi air beku yang diajak komunikasi dengan kata-kata positif membentuk kristal heksagonal yang indah. Sedangkan air beku yang dihujani kata-kata negatif membentuk pecahan-pecahan kristal biasa, kristal tanpa keindahan. Penelitian kedua adalah nasi
dan sedikit air dimasukkan pada 2 buah botol dan ditutup rapat. Botol yang pertama diberi kata-kata positif. Botol yang kedua diberi kata-kata negatif. Taruh kedua botol itu pada tempat yang terpisah. Setiap hari kita kemudian ucapkan kata positif pada botol yang pertama dan kata negatif pada botol yang kedua. Dilakukan selama 30 hari. Hasilnya, di botol yang pertama yang diberi kata-kata positif, air dan nasi tidak nampak begitu kotor. Tetapi di botol yang kedua, nasi dan air sudah kehitam-hitaman, sudah nampak kotor. Dari penelitian ini, Masaru Emoto mengungkapkan bahwa air memang punya kekuatan tersendiri yang mampu mengubah hidup manusia. Ketika manusia hidupnya diisi dengan hal-hal yang negatif, maka air dalam tubuh manusia juga bereaksi negatif. Dan ketika hidup manusia diisi dengan pemikiran dan aktivitas yang positif, maka air di tubuh kita juga merespon yang baik. Sungguh luar biasa kekuatan dari air. Jauh sebelum penelitian Masaru Emoto, Tuhan Yesus telah lebih dulu mengungkapkan bahwa keberadaan air memang sangat penting dalam hidup manusia, sehingga ia mengilustrasikan dirinya sebagai air hidup. Dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ucapan ini Yesus utarakan di Hari Raya Pondok Daun umat Israel. Hari Raya Pondok Daun merupakan pengucapan syukur orang Israel kepada Allah atas hasil panen yang telah mereka peroleh. Latar belakang ucapan syukur ini bertolak dari penyertaan Allah kepada Israel saat mereka mengarungi perjalanan menuju tanah Kanaan. Tidak mudah bagi bangsa Israel untuk dapat tiba di tanah perjanjian. Mereka harus nomaden, pindah-pindah tempat, berhadapan dengan iklim yang tidak menentu, dan juga tantangan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi kasih Allah tetap beserta dengan mereka, sehingga mereka masih dapat melihat dan merasakan hasil panen di tempat di mana mereka berpindah-pindah. Dalam konteks inilah kemudian umat Israel bersyukur kepada Allah dengan hasil panen mereka. Menurut ahli sejarah yang bernama Geoffrey Wigodor, di dalam rangkaian Hari Raya Pondok Daun, ada yang namanya Festival Mengambil Air. Festival ini merupakan permohonan kepada Allah agar umat Israel, agar bangsa Israel dilimpahi air, dilimpahkan hujan saat mereka mulai berkebun dan bertani kembali. Jadi selain mereka mengucap syukur atas hasil panen mereka, mereka juga memohon kepada Allah agar mereka dilimpahkan air untuk bisa mendapatkan hasil panen yang terbaik. Dengan kata lain, air menjadi sangat penting dalam menentukan hasil panen mereka. Tanpa air, mereka tidak bisa menghasilkan hasil panen yang terbaik. Di Hari Raya Pondok Daun umat Israel inilah Yesus mengungkapkan kepada banyak orang bahwa ialah sang sumber air kehidupan. Ucapan Yesus ini secara tidak langsung hendak mengetuk kesadaran iman umat Israel bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang selama ini memberikan hasil panen kepada mereka. Yesus adalah sang pemberi berkat.
Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta ini kita patut mengucap syukur oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap kita. Turunnya Roh Kudus merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus bahwa kita tidak sendirian, kita tidak yatim piatu, melainkan kuasa Roh Kudus menjaga dan menyertai kita. Saya meyakini di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kuasa Roh Kudus tetap nyata dan terus nyata atas kita. Kita masih dimampukan untuk tetap tenang. Kita masih bersekutu, beribadah lewat online. Kita masih bisa bersilaturahmi lewat gadget kita. Dan banyak kegiatan positif, aktivitas yang baik yang kita lakukan di masa pandemi ini. Ini semua adalah karya Roh Kudus pada setiap orang percaya. Namun ada satu hal yang menonjol yang Yesus ungkapkan tentang peran dari Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maksud dari ayat ini, kehadiran Roh Kudus akan nyata di hati kita, di hidup kita, ketika kita mau mengalirkan kasih kepada sesama yang lain. Kasih yang nyata kepada sesama menjadi bukti bahwa kita telah menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Oleh karena itu di hari raya Pentakosta ini, mari kita terus jadi berkat. Mari kita terus mengalirkan kasih kepada sesama yang lain. Alirkanlah kuasa Roh Kudus melalui hidup konkret kita. Selamat merayakan aliran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah menjaga dan memelihara hidup kami. Tanpa kasih dan cinta-Mu, kami akan mengalami kekeringan rohani, dan hidup kami akan mudah terombang-ambing oleh tantangan zaman. Hari ini, hari Pentakosta, mengingatkan kami untuk terus hidup dalam roh kebenaran, sehingga kuasa Roh Kudus dapat nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas curahan Roh Kudus-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit, di antaranya Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Bapak Kuswanto, Saudara Misael Gilardo, Ibu Sumarti Agus, Ibu Atik Edison, dan Ibu Andreas Kamari. Ya Bapa, jamahlah mereka, sehingga pemulihan dari-Mu nyata atas mereka. Kami juga membawa keluarga Bapak Sukirno dan keluarga Ibu Margio yang tengah berduka cita. Kuatkan dan hibur mereka ya Allah, sehingga keluarga yang kehilangan tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus.
Dalam doa syafaat ini kami mengingat mereka yang terus berjuang dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang berencana untuk menikah, keluarga yang menanti kehadiran buah hati mereka, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga, anak cucu kami di dalam studi dan masa depan mereka, orang tua kami di dalam masa lanjut mereka, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta kami juga mengingat bagi mereka yang berjuang aktif di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga pemimpin kami, para medis, para pengajar, tokoh agama, dan setiap publik figur. Jauhkan bangsa kami dari virus corona ini ya Bapa, dan persiapkan kami jika kelak kami harus memasuki keadaan normal yang baru. Terakhir kami membawa keberadaan GKJ Kanaan. Jagalah persekutuan kami, lindungilah keluarga kami, dan terus nyalakanlah semangat kami untuk kami dapat terus mengalirkan kasih kepada sesama kami yang lain. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Murnikanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri kita, bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala penjuru dunia, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Weh, Mo, arep tindak ngendi? Ruyah-ruyuh mlaku dhewean kuwi, Mo. Ambegegek ugek-ugek sandulita melmel. Aku arep nyambangi kue-kue kabeh le. Ana sing arep tak sampekke. Piye to, Mo? Jenengan kuwi. Ya mbok ana omah wae. Lagi suasana kaya ngene kok. Wong kabeh anak-anakmu ya ana omah, ora ana sing metu iki, Mo. Iya, iki gur arep ngelingke. Dina iki kan dina perayaan Pentakosta.
Biasane ibadah umum awake dhewe ngaturke persembahan unduh-unduh. Mbok padha aja klalen mergo saiki ibadahe online ya Le. Ya piye meneh ya mo. Sedih ya ora sedih ya mo. Nah, biasane awake dhewe kabeh karo pasamuan kumpul ana ing riyaya unduh-unduh. Tapi saiki ya piye? Ya wong kabeh demi untuk kebaikan bersama. Iya Le, mulane kuwi walaupun dalam suasana prihatin ngene, awake dhewe kudu tetep semangat dan penuh syukur. Mergone apa Le? Nek hati selalu penuh dengan syukur, kita tetap dapat membantu kesulitan orang lain. Kuwi kan maknane Pentakosta. Zaman bangsa Israel mbiyen kuwi, Pentakosta dirayakan memperingati syukur atas turunnya Taurat kepada Musa. Juga ucap syukur atas hasil panen. Kanggo jemaat GKJ di perkotaan, persembahan unduh-unduh dilakukan bisa ora mung hasil bumi Le, apa maneh di situasi kaya saiki. Sing penting persembahan dengan penuh syukur. Gunungan riyaya unduh-unduh kuwi sebagai pengingat latar belakang awake dhewe sebagai wong tani. Bener mo, bener. Mengucap syukur kuwi kan juga sebagai sarana kesaksian pelayanan, juga pemberdayaan dan pembinaan iman untuk meningkatkan persekutuan kebersamaan. Ya, ngono Le, tulung sampekno karo adik-adikmu. Bagong, Petruk sekalian brayat kabeh ya Le. Siap mo. Aturmu wis tak rekam. Mengko tak share no grup WA keluarga. Lah jenengan kuwi lho mo. Yen mung arep matur kaya ngono wae kok. Ora video call kok. Neng grup wae. Pulsaku karo kuotaku entek Le. Mulane arep tak sambangi siji-siji anak-anakku. Lah kowe iki metu omah arep maring ngendi Le? Mo? Aku metu ya arep tuku pulsa. Kuotaku entek mo. Oh, pantes. Ya wis, kono sing becik lakumu. Mlaku nyang konter isine pulsaku sisan. Siap mo. Ayo, awake dhewe ki mulih mo. Kita di rumah saja. Jaga kesehatan, jaga jarak. Ya muga-muga ora suwe meneh awake dhewe karo pasamuan iso ketemu nang gereja. Bareng-bareng ngluhurke asmaning Gusti. Ayo mo. Nuwun ya Le, hati-hati. Dadah Romo.
Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang penuh syukur. Dasar persembahan diambilkan dari kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persembahan keluarga dan persembahan unduh-unduh bisa dilakukan dengan transfer ke rekening GKJ Kanaan atau dengan mengumpulkan melalui amplop persembahan keluarga dan amplop persembahan unduh-unduh yang bisa disampaikan nanti saat ibadah umum di gereja. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terlebih ketika saat ini kami boleh bersukacita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kami sangat menyadari bahwa Roh Kudus tersebut terus menyertai dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami selalu boleh menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Kami meyakini bahwa semua berkat yang kami peroleh itu
karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini bersama-sama kami memberikan persembahan, baik persembahan keluarga, persembahan bulanan, persembahan unduh-unduh, maupun persembahan-persembahan yang lain. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajar kami untuk kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memberikan persembahan yang kami bawa dengan ketulusan hati kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Jadilah saksi karya Allah dan muliakanlah Dia dalam hidupmu. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran air-Nya yang berlimpah. Amin.